Halo, perkenalkan saya Michelle, salah satu siswa Data Science di Pacman.id. Nah, di kesempatan kali ini saya akan rangkum skrip yang telah dibuat sebagai salah satu tugas akhir untuk kelas Python. Nah, di sini skripnya dikembangkan untuk feature kasir self-service. Jadi, si customer tinggal masukin aja berapa harga, apa yang dia beli, dan barangnya apa gitu. Lalu bakal dihitungin sama si kasir self-service ini berapa sih harga yang harus dibayarin. Kalau ada diskon juga akan dikurangin. Nah, sebelum kita ke requirement-nya, kita lihat dulu flow-nya gimana ya. Kalau dari customer, pertama itu buat ID transaksi, lalu dia masukin belanjaannya. Kalau udah semua bisa dicek, kalau belum ya udah dimasukin lagi, ditambahin datanya. Kalau misalnya setelah dicek itu udah bener, ya udah bisa dicek harganya berapa yang harus dibayarkan. Kalau belum, bisa di-update, di-reset, atau dihapus. Nah, requirement-nya kurang lebih itu untuk mendukung flow tersebut. Pertama, kita buat kelas transaksi yang punya 9 anak. Anaknya itu berupa method. Yang pertama untuk generate ID bakal ada output kode unik transaksi. Kemudian kita masukin ke method add item. Kemudian kalau kodenya benar kita disuruh masukin item, jumlah, dan harga. Kalau salah disuruh masukin ID yang benar. Nah, outputannya bakal ada tabel order, bentuknya dictionary di sini yang menampung item-item apa aja sih yang kita beli beserta jumlah dan juga harganya. Kemudian kalau salah nggak apa-apa, bisa diupdate, delete, atau di-reset. Bedanya apa? Kalau update itu datanya ketimpa. Contohnya, aku beli ayam, aku tulisnya 3. Salah, ternyata aku belinya 4 aja. Ya udah, jadi data si 3 itu bakal ketimpa jadi 4 di tabel order. Nah, kalau delete itu kehapus semua row-nya. Misalnya aku tadinya mau beli ikan tapi nggak jadi. Akan kehapus data ikan, harga ikan, dan jumlah ikan di si tabel order tersebut. Nah, kalau si reset ini semua data yang di tabel order bakal kehapus. Lalu kita bisa cek order, akan keluar pesan apakah udah benar atau salah. Kalau ada yang kosong berarti salah, kalau misalnya udah isi semua berarti benar. Lalu akan di show summary transaksinya berupa tabel, walaupun sebenarnya udah aku add juga sih di add item. Lalu akan ada juga metode terakhir berupa total price untuk menghitung berapa sih jumlah bill yang kita harus bayarkan. Dan kalau misalnya ada diskon, misal aku belanja 600.000, maka akan keluar 540 karena emang udah ada diskon 10%. Kalau aku belanja 250, berarti akan ada diskon potongan 5%. Oke, kemudian kita run through kodenya. Pertama-tama diimport dulu tabulate supaya lebih user friendly untuk menampilkan summary dari ordernya. Lalu kita bikin kelas transaksi. Pertama-tama juga harus declare dulu atribut dan elemen apa aja yang ada. Kan ada ID, item, jumlah, harga. Lalu aku juga buat di sini database ID kosongan berupa list untuk menampung kode-kode unik transaksi. Kemudian aku juga buat tabel order kosongan untuk menampung pesanannya apa aja. Kemudian di sini aku juga membuat ID transaksi. Dia bakal unik, caranya gimana? Aku ngitung di database data ID ada berapa jumlah datanya, lalu aku tambahin 1. Contohnya ya, sambil kita test case aja bareng-bareng. Contohnya nih kan 16, aku jadi 17, 18, 19, jadi selalu nambah 1, jadi unik. Kemudian untuk si menambahkan item, aku pakai while dan juga pakai input supaya lebih user friendly daripada dibikin ke samping panjang-panjang, bingung takutnya ya customernya. Dia jadi tinggal masukin aja perintah sesuai yang tertulis. Nah, sambil kita coba misalnya nih, aku masukin kodenya belum ada, berarti harus masukin yang benar. Kalau misalnya udah benar, nah tinggal kita ikutin aja sesuai perintahnya. Misalnya beli ayam 2, 20.000. Udah masuk semua belum? Belum. Aku mau beli ikan 3, 30.000. Udah belum? 1 lagi deh.
Aku beli parfum satu aja, harganya biar dapat diskon 500.000 misalnya ya. Udah semua belum? Udah. Nah, kalau udah berarti bakal bakal dia suruh print aja. Tapi kalau belum, dia bakal nanya apa sih yang salah. Misalnya aku yang salah itu jumlah, aku beli ikannya 2 aja. Bakal dikasih perintah suruh benerin. Oke, sambil kita benerin, kita ikutin aja apa katanya. Update item quantity ikan 2, dia 3, kita 2 ya jadinya. Nah, dia bakal keganti langsung ketimpa yang tadinya ikan yang 3 jadi 2. Sambil kita lihat lagi gimana sih ininya, skripnya. Di sini untuk keluarin si perintahnya aku pakai if else. Jadi kalau misalnya dia udah bener ya udah, silakan check out. Tapi kalau belum, bakal ditanya-tanya lagi apa sih yang salah untuk ngasih perintah untuk benerinnya gimana. Kemudian untuk benerin aku tuh pakai indeks. Misalnya kan aku mau benerin ikan, jadi dia bakal nyari si ikan itu ada di row keberapa sih, dari indeks keberapa. Kemudian misalnya aku mau ganti jumlahnya, jadi dia bakal nyari di kolom jumlah itu yang ada ikannya di row tersebut, bakal diganti value-nya, bakal ditimpa. Di sini tuh aku pakai looping sih, pakai for. Jadi dia nyari ini ya, nyari di mana sih yang ada si ikan. Kemudian misalnya aku nggak jadi beli ayam, tinggal kita delete item aja. Kita delete si ayam. Nah, dia bakal kehapus datanya. Terus kita sekalian cek order. Pesanan sudah benar. Pesanannya udah benar, kalau udah benar kita tinggal ini aja. Kira-kira cek harganya berapa sih? Total price-nya. Nah, harusnya kan 560 ya, dapat diskon 10%, lumayan jadi 504. Kita run terus sekali lagi untuk kodenya, logiknya seperti apa. Kurang lebih kalau delete itu sama sih untuk logiknya dengan yang update. Kalau cek itu aku juga pakai looping sih, sama, kita hapus data. Kalau misalnya ditemukan kata-kata data yang dihapus, kita hapus row-nya. Terus kalau misalnya dia semuanya udah keisi, berarti benar. Tapi kalau misalnya ada yang kosong, dia bakal bilang terdapat kesalahan input data. Kalau cek harga bayar, aku pakai if else. Sama aku menjumlahkan dulu di kolom harga total itu berapa. Kalau misalnya lebih dari 500, bakal dikali 0,9. Lalu aku return bill-nya. Oke, sekian skripnya. Terima kasih telah menonton.